seperti itu. Kemudian penulisannya menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang mengacu pada pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Jadi bahasanya resmi ya, resmi, kemudian tidak menggunakan bahasa-bahasa lain seperti itu atau bahasa daerah, kecuali kalau memang ada istilah khusus yang memang menggunakan bahasa daerah, dipersilakan, asalkan untuk yang bahasa yang lain sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kemudian apabila ada kecurangan yang ditemukan panitia, baik sebelum, selama, ataupun setelah kompetisi berlangsung, maka peserta yang bersangkutan bisa dinyatakan gugur. Nah, setelah syarat dan ketentuan lomba, selanjutnya adalah petunjuk teknis penulisan karya ilmiah. Yang pertama, petunjuk penulisan. Yang pertama, naskah diketik dengan spasi 1,5, kertas ukuran A4 dengan font tensi Roman. Ini standar ya. Kemudian jarak pengetikan 4 dari samping kiri, 3 dari samping kanan, 3 cm di batas atas, dan 3 cm dari batas bawah. Ini aturan umum ya untuk penulisan karya tulis. Pengetikan kalimat alinea mengikuti aturan bahasa Indonesia dan dalam ejaan yang disempurnakan. Kemudian naskah mulai dari pendahuluan sampai simpulan dan saran ditulis minimal 15 lembar. Jadi paling sedikit 15 lembar dan maksimal 30 halaman. 15 halaman maksud saya. Minimal 15 halaman dan maksimal 30 halaman. Mulai pendahuluan sampai simpulan dan saran. Itu. Jumlah halaman yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik itu terlalu sedikit atau terlalu banyak, akan dapat mengurangi penilaian. Kemudian untuk format sampul di sini bebas ya, untuk formatnya boleh dikasih gambar atau yang menarik. Nah, yang penting adalah ini tetap memuat 5 hal penting ini, yaitu judul, nama penulis, nama pembimbing, sekolah asal dan logo, tahun dan bulan penulisan. Untuk formatnya kemudian bahasa Indonesia yang digunakan hendaknya baku dengan tata bahasa dan ejaan yang mengacu pada baik, sederhana, jelas, satu kesatuan, mengutamakan istilah yang mudah dimengerti. Jadi istilah-istilah yang umum digunakan ya di dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Selanjutnya untuk sistematika penulisan. Penulisan kir ini terdiri atas yang pertama halaman judul, yang kedua kata pengantar dari penulis, kemudian lembar originalitas karya, kemudian daftar isi dan daftar lainnya, misalkan daftar gambar atau daftar tabel dan daftar lampiran. Selanjutnya adalah abstrak maksimal 1 halaman yang mencerminkan isi keseluruhan karya tulis, mulai dari latar belakang, tujuan, landasan teori yang mendukung, metode penulisan, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi. Ini untuk halaman 5 halaman sama ya, atau 5 sistematika yang sama. Kemudian di bagian inti, terdiri atas 5 bab. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, batasan masalah jika ada. Kemudian bab yang kedua yaitu telaah pustaka, yang berisi tentang landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan masalah yang dikaji. Selain itu telaah pustaka dapat berisi tentang pendapat terdahulu, jadi ini hanya tentang pengertian saja, tetapi bisa juga tentang pendapat terdahulu tentang suatu masalah yang sedang dikaji atau pemecahan yang pernah dilakukan. Misalnya kalau dulu dipecahkan dengan cara apa, kemudian sekarang adik-adik memecahkan dengan memodifikasi cara yang sebelumnya. Nah, seperti itu juga diperbolehkan. Yang penting tetap dicantumkan sebelum-sebelumnya itu caranya seperti apa, atau
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya seperti apa, nanti tetap dicantumkan. Kemudian sumber telaah pustaka wajib disediakan. Selanjutnya bab yang ketiga adalah metodologi penulisan atau metodologi penelitian. Penulisan dilakukan mengikuti metode yang benar dengan menguraikan secara cermat teknik pengumpulan data dan atau informasi, pengolahan data dan atau informasi, serta analisis sampai sintesis. Kemudian yang C, pembahasan hasil penelitian. Ini meliputi pembahasan berupa analisis permasalahan berdasarkan pada data dan atau informasi serta telaah pustaka. Kemudian menghasilkan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan yang praktis. Jadi pembahasan mengenai ide-ide yang adik-adik ide-ide yang adik-adik munculkan, itu pembahasannya seperti keempat, yaitu pembahasan hasil penelitian. Selanjutnya, bab yang terakhir adalah simpulan dan saran yang berisi mengenai kesimpulan, ringkasan tentang permasalahan yang sedang dikaji, yang mana simpulan harus menjawab tujuan dan harus konsisten dengan analisis permasalahannya. Jadi akan dimulai konsisten itu mulai dari bab 1 hingga bab simpulan dan saran ini konsisten topiknya. Kemudian saran disampaikan secara spesifik ke dalam dengan harapan penulis. Kemudian di bagian akhir meliputi daftar pustaka, kemudian daftar riwayat hidup peserta. Ini kalau memang pesertanya ada 3, berarti ada 3 daftar riwayat hidup. Kemudian lampiran, selanjutnya berisi foto atau dokumentasi, data, dan informasi lainnya yang mendukung isi tulisan. Selanjutnya mengenai seleksi dan kriteria penilaian. Yang pertama, pengumpulan naskah karya dikirimkan paling lambat 18 Oktober 2023 pada link yang akan disajikan melalui grup WA. Jadi untuk karyanya dikirimkan dalam bentuk file yang dikirimkan melalui link yang nanti akan di grup WA. Jadi tidak perlu mengirim print out ya. Kalau dulu kan dikirimkan print out, nah sekarang melalui link saja filenya dikirimkan sudah. Kemudian untuk selanjutnya seleksi naskah karya tulis oleh dua juri diambil 10 besar dengan naskah karya terbaik yang akan dilombakan di tahap final melalui presentasi. Jadi semua karya yang mendaftar akan kami seleksi, kemudian kami ambil 10 besar. Nah, nanti 10 besar yang lolos akan dihubungi oleh panitia dan akan dilaksanakan pengumuman yang 10 besar itu di tanggal 22 Oktober 2023. Nah, peserta yang lolos 10 besar nanti akan diundang untuk hadir di SMK Putra Indonesia Malang untuk mempresentasikan hasil karyanya. Jadi tanggal 22 ini pengumuman 10 besarnya. Kemudian untuk presentasinya itu dikirimkan pada tanggal 23 melalui email yang telah tercantum, yaitu di email perpus.tim@gmail.com. Kemudian presentasi akan dilaksanakan tanggal 24. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk seleksi finalnya? Jadi 10 besar dari karya tulis yang terpilih akan melakukan presentasi selama 20 menit. Nah, 20 menit ini dibagi menjadi 2, yaitu pemaparan dan tanya jawab. Sehingga perkiraan untuk presentasinya adalah sekitar 10 menit dan tanya jawabnya 10 menit. Seperti itu. Nah, saat presentasi finalis diperkenankan menggunakan alat bantu sesuai dengan kepentingan atau kebutuhannya. Kemudian untuk alat bantu yang disediakan oleh panitia meliputi laptop,
kemudian LCD, proyektor, dan sound apabila diperlukan. Seperti itu. Untuk kriteria penilaian, yang pertama, penilaian terdiri dari dua aspek, yaitu naskah dan presentasi. Kemudian penilaian ini dilakukan oleh tim juri yang telah ditentukan oleh panitia, dan keputusan panitia tidak bisa diganggu juga. Sebagai informasi, untuk tim juri nanti terdiri atas dua orang. Yang pertama adalah saya selaku koordinator, dan juga nanti tim juri internal dari SMK Hukum Indonesia Malang, dan juri yang kedua adalah dosen dari Politeknik Kesehatan Putra Indonesia Malang. Jadi nanti ada dua, jadi ada dari guru SMK dan dosen Poltekkes PIN, seperti itu. Kemudian seleksi pada tahap awal dan sampai akhir dilakukan oleh dewan juri. Tim juri akan menetapkan juara 1, 2, 3. Jadi ada 3 juara yang untuk diambil. Kriteria penilaian untuk naskah mencakup format penulisan, kreativitas dan inovasi, kebermanfaatan, metode, data, dan sumber informasi, serta pembahasan dan kesimpulan. Kemudian untuk penilaian presentasi mencakup pemaparan, media, penalaran saat menjawab, kemudian sama performa, seperti itu. Untuk biaya perlombaan itu sudah disampaikan di flyer ya. Untuk biaya pendaftarannya adalah 100.000 dan free. Untuk lomba video berapa ya? Ya, video tampil seperti itu. Mungkin dari sini adik-adik atau mungkin Bapak Ibu pendamping ada pertanyaan? Nanti ya. Ya. Mungkin dari saya sekian, Budiana, untuk petunjuk teknis dari lomba karya ini. Langsung saja. Baik. Mungkin ya nggak lupa untuk tanya jawab terkait karya ilmiah remaja saya. Ya, silakan Bapak Ibu atau anak-anak ada yang ingin tanyakan? Belum terpikirkan? Silakan, barangkali dari Bapak Ibu atau anak-anak ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan lomba KIR. Kalau memang belum ada, saya akan melanjutkan langsung ke penyampaian juknis untuk lomba storytelling. Juknis ini akan disampaikan oleh Ibu Nadia. Saya persilakan Ibu Nadia. Tes, apakah suara saya sudah terdengar? Baik. Sudah Bu. Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nadia, koordinator dari lomba storytelling bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan petunjuk teknis lomba storytelling tingkat SMP sederajat. Mohon bantuannya Pak Sugeng. Terima kasih. Ya, lomba storytelling bahasa Inggris. Untuk jadwal kegiatan, daftarannya dimulai dari semenjak flyer ini diberikan, dan tadi oleh ketua panitia untuk jadwal pendaftarannya sudah
berikan waktu lagi sampai 13 Oktober. Untuk technical meeting adalah sekarang hari Rabu 11 Oktober 2023 yang sedianya kita laksanakan bersama. Untuk pelaksanaan lomba kegiatan storytelling bahasa Inggris itu adalah hari Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023. Kemudian untuk pengumuman juara itu hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Untuk waktu dan tempat pelaksanaan lomba storytelling itu adalah hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dan waktunya akan diberitahukan selanjutnya di grup WA. Tempatnya adalah di Aula SMK Putra Indonesia Malang. Untuk ketentuan pendaftaran, yang pertama adalah peserta merupakan siswa atau siswi aktif sekolah menengah pertama atau SMP di Malang Raya. Yang kedua, setiap sekolah dapat mengirimkan maksimal 2 orang perwakilan. Jadi untuk storytelling ini adalah lomba individu. Setiap sekolah, setiap SMP bisa mengirimkan perwakilannya maksimal 2 orang. Seperti itu. Ketentuan pendaftaran yang ketiga ialah mengumpulkan judul dengan tema legend atau fabel, ya, dimana nanti pengumpulan judulnya adalah di grup WA yang nantinya akan kami buat khusus untuk peserta lomba storytelling. Jadi nanti di grup WA besar yang pada saat siswa dan siswi itu masuk setelah pendaftaran akan kami masukkan lagi ke grup WA khusus untuk lomba storytelling. Seperti itu. Jadi nanti di grup WA itu peserta bisa mengumpulkan judul dan juga mengumpulkan perlengkapan seperti background yang sekiranya untuk persiapan lomba storytelling tersebut. Yang keempat, pendaftaran peserta dapat dilakukan melalui link yang sudah dibagikan melalui flyer. Jadi peserta masih bisa melakukan pendaftaran maksimal di hari Jumat tanggal 13 Oktober bagi yang belum mendaftar. Nah, itu untuk ketentuan pendaftaran. Selanjutnya kita menuju ke ketentuan perlombaan. Yang pertama, seluruh peserta didata dengan rincian per sekolah, mendelegasikan maksimal 2 orang pada form pendaftaran. Selanjutnya, peserta storytelling wajib bergabung dengan grup WhatsApp yang telah disediakan. Yang ketiga, seluruh peserta akan menampilkan secara langsung di depan dewan juri dengan durasi penampilan maksimal 7 menit. Jadi untuk penampilan storytelling ini kami beri batasan waktu maksimal 7 menit. Untuk pelaksanaannya kami akan memberikan tanda-tanda yaitu dengan menggunakan kartu untuk peserta tahu bagaimana jika waktunya itu overtime. Di sini kita memberikan kartu biru untuk peserta memulai penampilan. Yang kedua, kartu hijau jika penampilan tersebut berada di 3 menit awal. Kita memberikan kartu kuning, memberikan tanda ke peserta kartu kuning, berarti waktunya adalah 5 menit. Pada saat selesai maksimal 7 menit, kita akan memberikan tanda ke peserta kartu merah, dan jika pada saat kartu merah diberikan, peserta harus sudah menyudahi penampilannya pada saat storytelling tersebut. Nah, jika pada saat kartu merah itu diberikan dan masih ada sekiranya penampilan yang belum terselesaikan, storytelling yang belum terselesaikan, kita akan
memberikan tanda kartu hitam, mohon maaf. Berarti waktunya sudah overtime. Dan ini akan mempengaruhi penilaian oleh Dewan Juri. Seperti itu. Jadi dapat dipastikan bahwa untuk penampilannya itu jangan sampai overtime. Seperti itu. Ketentuan selanjutnya yaitu peserta akan dinilai oleh 2 orang juri dan akan diambil 3 peserta dengan akumulasi nilai tertinggi untuk menjadi juara 1, 2, dan 3. Itu untuk ketentuan perlombaan. Mohon scroll aksikan. Nah, untuk ketentuan khusus, yang pertama, peserta tidak diperkenankan membawa teks ke atas panggung. Jadi pada saat ke atas panggung, peserta hanya boleh membawa properti yang akan digunakan pada saat storytelling. Contohnya seperti boneka puppet, seperti itu ya. Atau mungkin ada perlengkapan yang mendukung seperti rumput-rumputan atau pohon-pohonan, seperti itu diperbolehkan. Tetapi untuk membawa yang kedua, judul cerita yang akan dilombakan sesuai dengan tema yang telah ditentukan dengan menggunakan bahasa Inggris. Temanya yaitu legend atau fabel. Ya, legend bisa berupa legenda, ya, legenda Indonesia, contohnya seperti Sangkuriang, Malin Kundang, ya, legenda Banyuwangi dan sebagainya. Nah, untuk fabel kita perbolehkan untuk menggunakan fabel berupa fabel Indonesia ataupun luar negeri. Contohnya fabel kelinci dan buaya, contohnya kancil dan buaya, atau mungkin fabel dari luar negeri, contohnya Ice Age, seperti itu. Lalu ada contohnya The Crocodile and the Rabbit, for example. Jadi boleh. Kemarin juga ada yang menanyakan apakah boleh untuk menyampaikan atau memberikan storytelling dengan menggunakan cerita sendiri. Boleh, asalkan itu temanya tetap legend atau fabel, seperti itu. Yang ketiga, seperti yang saya beritakan sebelumnya, peserta diperbolehkan membawa properti dan menggunakan kostum yang sesuai dengan cerita. Jadi untuk kostum bisa disesuaikan dengan tema. Seumpama peserta ingin temanya adalah katakanlah fabel, boleh untuk menggunakan kostum yang sesuai dengan fabelnya. Katakanlah contoh untuk kancil dan buaya, berikan untuk kostumnya bisa seperti kancil atau seperti buaya, atau legenda Sangkuriang bisa menggunakan kostum yang sesuai dengan Sangkuriang, boleh seperti itu. Yang keempat, peserta yang akan tampil berjumlah 1 orang. Jadi masing-masing peserta hanya 1 orang di atas panggung dan tidak diperbolehkan membawa pendamping. Ya, jadi tidak boleh membawa teks dan juga tidak boleh membawa pendamping di atas panggung. Seperti itu. Bagaimana jika membantu, ada pendamping yang membantu membawa properti, diperbolehkan, ya, selama itu tidak mengganggu penampilan di atas panggung, seperti itu. Selanjutnya, peserta menggunakan bahasa Inggris saat tampil. Karena ini judulnya adalah lomba storytelling bahasa Inggris. Of course, kalian peserta menggunakan full bahasa Inggris pada saat memberikan penampilan storytelling. Yang keenam, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat.
Yang ketujuh, setiap peserta diharuskan hadir di tempat kegiatan selambat-lambatnya 30 menit sebelum acara dimulai. Apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak diperbolehkan untuk digantikan. Jadi peserta itu harus sama dengan yang ada di link pendaftaran, seperti itu. Yang ke-9, peserta diharuskan menjaga kebersihan dan ketertiban. Yang ke-10, peserta diperkenankan untuk berimprovisasi. Jadi bila sebagai contoh peserta menggunakan fabel kelinci atau kancil dan buaya. Biasanya ceritanya itu kan kancil dan buaya seperti itu ya. Tetapi peserta untuk bisa diperkenankan untuk berimprovisasi yang tidak sesuai dengan, maksudnya yang tidak sesuai dengan standarnya, seperti itu, bisa memberikan cerita tambahan. Untuk 11 tadi sudah diberikan durasi penampilan maksimal 7 menit. Oke, dan ini ada tambahan kami untuk kriteria penilaian. Monggo dan Pak Sugeng. Ya. Oke. Untuk kriteria penilaian saya tambahkan di sini. Jadi penampilan yang akan kami nilai itu apa saja? Yang pertama kriterianya adalah movement, pergerakan kalian selama di panggung. Meliputi kategorinya yaitu eye contact, kontak mata kalian dengan audiens, ya. Selama kalian menampilkan storytelling. Itu. Yang kedua ialah fluency. Kriteria yang kedua fluency. Apa saja yang kategori apa saja yang dinilai pada saat fluency? Yang pertama ialah pause, appropriate to context. Jadi di mana saja kalian memberikan jeda pada saat cerita itu sesuai, ya. Jangan pada saat kalian bercerita belum waktunya jeda sudah jeda, itu akan merusak dari penampilan kalian. Yang kedua ialah pitch atau intonasi suara. Nah, itu juga dinilai dalam kriteria penilaian storytelling. Yang ketiga yaitu volume, ya, volume atau nada suara kalian. Apakah terdengar, apakah samar-samar, apakah terlalu keras, itu nanti yang akan dinilai. Yang selanjutnya yaitu yang speed atau kecepatan pada saat peserta berbicara pada saat storytelling. Jadi apakah peserta itu terdengar pada saat menampilkan storytelling itu kecepatan atau terlalu lambat atau sesuai dengan konteksnya, itu yang akan dinilai. Seperti itu. Nah, kriteria selanjutnya yaitu pronunciation, ya. Kategori untuk pronunciation yang pertama ialah stress, correct syllable stress. Jadi penekanan pada saat suku kata itu juga dinilai, ya. Yang kedua kategorinya ialah intonation, intonasinya, rise and fall of sentence. Apakah kalimat tersebut meninggi atau menurun, merendah? Nah, itu tergantung dari konteks kalian pada saat storytelling. Dan artikulasi, ya, artikulasi pada saat kalian menampilkan storytelling itu jelas atau samar-samar atau tidak jelas, itu yang akan dinilai. Nah,
Lalu kriteria selanjutnya yaitu improvement. Improvement di sini kategorinya adalah kostum atau properti. Jadi baik kostum atau properti ini masuk ke penilaian. Seperti itu. Itu adalah kriteria penilaian pada saat lomba storytelling. Yang selanjutnya teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan, seluruh peserta lomba akan berkumpul di ruangan yang telah ditentukan oleh panitia. Jadi ini pelaksanaan pada saat hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023. Yang kedua, peserta akan tampil secara bergantian sesuai dengan nomor urut yang telah diunduh. Yang ketiga, penampilan peserta akan dilakukan secara langsung pada tanggal 24 Oktober 2023. Selanjutnya, yang keempat, durasi penampilan setiap peserta adalah maksimal 7 menit. Selanjutnya, lomba storytelling akan dinilai oleh 2 orang juri. Termasuk saya nanti akan menjadi juri storytelling. Selanjutnya, 3 peserta dengan akumulasi nilai tertinggi akan menjadi juara 1, 2, dan 3. Yang terakhir, pengumuman juara akan diumumkan pada puncak acara pada tanggal 26 Oktober 2023. Ya, mungkin ini petunjuk teknis dari lomba storytelling yang saya berikan. Saya kembalikan ke Bu Diana. Terima kasih. Terima kasih Bu Nadia yang sudah memaparkan juknis untuk lomba storytelling. Apakah ada pertanyaan dari anak-anak maupun Bapak Ibu guru pendamping? Ya, mau silakan. Permisi, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kalau butuh suara latar, panitia apakah menyediakan speaker aktif? Baik, Lomba storytelling. saya ya. Apakah panitia menyediakan speaker aktif ya? Terima kasih. Saya sampaikan kepada panitia yang lain. Monggo, Bu Nadia atau Pak Sugeng. Iya Bu, kami sediakan. Sudah terjawab ya? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh menambahkan Bu Diana? Tidak ada. Halo, boleh menambahkan? Oh, Bu Nadia mau menambahkan, monggo Bu Nadia. Oke. Iya, jadi saya tadi sudah memberitahukan bahwa nanti akan ada grup WA khusus untuk peserta storytelling. Nah, itu grup WA tersebut akan difungsikan untuk pengumpulan judul dari storytelling tersebut dan juga hal-hal yang berhubungan dengan storytelling seperti suara latar dan sebagainya. Jadi nanti kalau sekitar maksimal batasan untuk pengumpulannya sekitar tanggal 20 ya, 20 Oktober, silakan untuk mengumpulkan suara latar tersebut di grup WA. Seperti itu. Nanti akan dibahas lebih lanjut di grup WA. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nadia. Semoga informasi tambahan ini sudah bisa memperjelas untuk peserta. Jadi akan ada grup WA yang akan digunakan sebagai sarana berkomunikasi sebelum lomba dimulai. Adakah yang ingin bertanya lagi? Belum? Baik, kalau tidak ada yang bertanya lagi, saya akan mempersilakan kepada Pak Sugeng untuk menjelaskan lomba selanjutnya untuk lomba vlog. Monggo Pak Sugeng.
Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan anak, nama saya Pak Sugeng. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjau teknis lomba video konten. Nah, untuk video konten ini kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa Jawa dalam menyampaikan konten dalam kebahasaan. Jadi banyak sekali yang bisa dibahas tentang kebahasaan yang bisa kalian sampaikan dengan menggunakan 3 bahasa ini. Nah, untuk pesertanya bisa dari kelas 7, 8, atau 9. Kemudian memiliki akun media sosial Instagram. Jadi nanti kalian akan mengirim di Instagram masing-masing dengan melakukan tag. Nah, ini untuk lebih lanjutnya, untuk persyaratannya, konten video harus sesuai dengan tema kebahasaan. Jadi kebahasaan itu luas, kalian bisa mengeksplor. Kemudian durasi video minimal 15 detik dan maksimal 60 detik. Lomba ini hanya ditujukan khusus untuk pengguna platform IG Reel saja. Jadi kalau bisa orientasinya itu portrait. Kemudian video merupakan hasil asli, karya asli peserta, tidak melanggar hak cipta atau hak intelektual manapun, dan belum pernah dilombakan atau diupload sebelumnya. Jadi kalau misalkan adik-adik ini mau menyertakan mungkin background, mungkin bisa dipertimbangkan hak ciptanya. Kemudian dilarang menggunakan kata-kata atau visual atau gestur yang kasar, bermuatan sara, pornografi, kekerasan, dan menyinggung pihak tertentu. Kemudian konten video dapat dibuat secara individu atau berkelompok. Jadi kemarin ada yang mendaftarkan 1 mungkin ya, perwakilan ya, atau 1 orang. Bila berkelompok, mohon sertakan nama-nama anggotanya pada caption. Jadi di caption IG kalian itu diberikan nama-nama anggotanya. Kemudian video yang sudah dibuat menjadi hak milik panitia dan keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Berikutnya yang ke-7, peserta wajib memfollow akun IG SMK Tim. Selama periode lomba, akun IG peserta tidak boleh di private agar karyanya dapat dinilai oleh panitia. Kemudian sertakan hashtag seperti yang tertera di situ, SMK Tim, SMK Hebat, dan seterusnya, bisa Anda baca di sini ya. Berikutnya kriteria penilaian itu ada originalitas, kreativitas, dan kesesuaian dengan tema. Jadi kalau kesesuaian dengan tema itu berarti skemanya tadi kebahasaan ya. Kemudian untuk timeline lomba itu periode upload video dibuka mulai tanggal 10 sampai dengan 20 Oktober 2023. Mungkin bagi kalian yang sudah punya atau mungkin sudah buat, bisa diunggah mulai sekarang ya, karena kemarin seharusnya technical meetingnya kemarin, tapi berhubung ada kegiatan atau agenda, maka kita mundur hari ini. Jadi mungkin hari ini bisa kalian kirim atau ini ya, di posting sampai tanggal 20 Oktober. Kemudian peserta wajib mengirimkan video konten kepada panitia melalui link yang sudah ditentukan panitia. Jadi nanti di grup WA ini nanti akan kami share link yang digunakan untuk mengumpulkan berkas videonya. Jadi ada 2 ini, kalian kirim lewat IG cara di tag tadi, dan mengirimkan berkas file videonya melalui link yang sudah ditentukan panitia. Pengumuman pemenang lomba itu tanggal 24 Oktober, dan pengambilan hadiah
adalah pada saat acara puncak, yaitu tanggal 26 Oktober. Nah, untuk pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan di grup ya, di grup lomba eksternal. Atau mungkin ada yang tanya kan? Atau aja ya. Monggo. Silakan anak-anak atau Bapak Ibu guru pendamping yang ingin bertanya terkait dengan lomba video konten, saya persilakan. Nampaknya sudah jelas ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada hal yang perlu ditanyakan pada pertemuan pagi ini, maka kini untuk technical meeting lomba dalam rangka bulan bahasa di SMK Indonesia Malang saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon anak-anak jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah di-share di linknya tadi. Kemudian sekedar informasi tambahan untuk lomba storytelling tanggal 24, anak-anak harus melakukan registrasi jam 7 sampai jam 8 pagi di SMK Indonesia Malang. Begitu. Informasi selanjutnya jika ada hal yang akan dibahas lagi akan disampaikan melalui grup WA. Baik, ada tambahan Ibu Dewi? Kalau ada tambahan dari Ibu Dewi mungkin? Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah ini tadi ada dari MTS Surya Buana? Sepertinya tadi ada. Ya, hadir. Oh hadir, iya. Mau cross check saja untuk MTS Surya Buana ini mendelegasikan siswa untuk mengikuti lomba storytelling. Kemudian karya ilmiahnya berapa kelompok? Satu kelompok. Oh, berarti yang didaftarkan itu satu kelompok ya? Namanya beda-beda. Iya, betul. Oh ya, namanya sudah. tidak ya. Oh ya, sudah kalau gitu. Baik, terima kasih. Cukup Bu Diana. Terima kasih Bu Dewi. Ada tambahan lagi dari mungkin Pak Sugeng, Bu Kurnia atau Bu Nadia sebelum kita akhiri? Cukup dari Bu Kurnia, Bu Nadia? Cukup. Saya tuh bisa langsung. Terima kasih Pak Sugeng. Oh iya, WA. Pak Sugeng cukup juga. Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu serta anak-anak sekalian. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf. Oh, ini daftar hadir ada di. Nah itu sudah disampaikan. Silakan diisi dulu kalau memang akan diisi. Terima kasih kepada semuanya. Selamat berlomba dan berkreasi. Semoga menjadikan kita semua makin sukses pada masa yang akan datang. Selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukalah matamu
mobil sama